Marilah kita mendengarkan firman Tuhan, namun sebelumnya kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa yang di sorga, terima kasih Tuhan atas pagi hari ini, buat nafas kehidupan, kesehatan, dan berkat yang kami peroleh pada pagi ini. Ya Bapa, kami akan mendengarkan firman Tuhan. Ajarilah kami, buka hati dan pikiran kami, agar kami dapat memahami dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami. Dengarkanlah doa dan permohonan kami ini, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudaraku yang kekasih, firman Tuhan yang menjadi renungan pada pagi hari ini tertulis dalam 2 Timotius pasal 1 ayat 8. Demikianlah firman Tuhan. Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita, dan janganlah malu karena aku seorang hukuman karena Dia, melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Jangan malu bersaksi tentang Kristus. Jangan malu bersaksi tentang Yesus. Dan jangan malu untuk menderita karena Kristus. Ini adalah nasihat Rasul Paulus kepada Timotius. Sebagai saksi Kristus, Timotius tidak perlu malu, tidak perlu takut, sebab Kristus adalah keselamatan. Kristus adalah Injil sukacita yang harus kita syukuri, yang harus kita banggakan. Karena Dia adalah keselamatan bagi orang yang percaya. Nasihat Rasul Paulus kepada Timotius juga adalah nasihat kepada kita. Kita harus mengakui, mempercayai, mengimani bahwa Yesus itu adalah Tuhan, Sang Juru Selamat bagi kita. Dia adalah kebanggaan bagi kita. Dia adalah Injil kesukaan bagi kita, bagi setiap orang yang percaya. Karena di dalam Kristus, di dalam Yesus Tuhan kita, kita beroleh keselamatan, kita beroleh pengampunan, dan kita melihat begitu besar kasih Allah bagi kita. Saudaraku, kita juga bisa melihat dalam Filipi 2 ayat 6-8 bagaimana Rasul Paulus juga menasihatkan bagaimana kasih Kristus yang luar biasa bagi kita. Dikatakan di sana yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Yesus mengambil rupa seorang hamba, menjadi setara dengan manusia, hanya untuk misi keselamatan kita, untuk menebus dosa kita di hadapan Allah, untuk memperdamaikan kita dengan Allah. Sangat jelas Rasul Paulus katakan,
Dia tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan Yesus rela mengosongkan dirinya sendiri dan merendahkan dirinya di hadapan Allah untuk menyelamatkan kita. Kita yang harusnya dihukum, kita yang harusnya mati karena dosa, tapi Yesus justru menyelamatkan kita. Yesus justru mengambil jalan rela mati di kayu salib agar keselamatan itu sempurna, misi itu sempurna, kasih itu sempurna. Untuk itu tidak ada alasan bagi kita untuk malu memberitakan Injil, memberitakan Yesus. Sebaliknya, Yesus adalah kabar kebanggaan bagi kita, sukacita bagi kita. Sebab di dalam Dia ada keselamatan. Di dalam Dia kita memperoleh kasih Allah. Di dalam Dia kita memperoleh berkat Tuhan. Agar setiap perbuatan kita, kesetiaan kita, ketaatan kita, bahkan penderitaan kita tidak menjadi sia-sia. Ini yang ditekankan Rasul Paulus juga kepada kita. Jangan takut menderita karena Injil. Jangan malu menderita karena Kristus. Sebab Yesus adalah kebanggaan bagi kita. Saudaraku, tugas kita saat ini adalah memberitakan Injil. Firman yang telah menjadi manusia. Inilah yang kita banggakan. Inilah yang seringati dalam minggu-minggu Advent. Bahkan dalam menyambut Natal. Dalam perayaan-perayaan Natal. Kita melihat kasih itu sungguh luar biasa. Injil itu sungguh luar biasa. Tugas kita adalah mari beritakanlah Injil keselamatan agar semakin banyak orang yang percaya kepada Yesus. Mari beritakanlah Injil dalam perkataan kita, perbuatan kita, tingkah laku kita. Hendaknya menunjukkan bahwa kita adalah orang-orang yang sudah diselamatkan oleh Kristus karena kasih-Nya. Saudaraku, tugas saya, tugas kita semua menjadi saksi Kristus. Amin. Bapa yang di sorga, terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah kami dengarkan pada pagi hari ini. Kami juga harus berani bersaksi memberitakan Injil. Sebab Injil bukanlah hal yang untuk dipermalukan, tapi justru Injil adalah kabar sukacita, kabar keselamatan, di mana dalam Injil kami beroleh keselamatan dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Dalam Injil kami diberitakan bahwa Yesus yang menjadi manusia benar-benar menyatakan keselamatan bagi kami. Biarlah Injil itu, firman Tuhan itu hidup dalam diri kami Tuhan. Biarlah apa yang kami rasakan, baik suka, baik duka, baik ketika kami berhasil maupun gagal, ketika kami tertawa maupun menangis, apapun situasi hidup kami, semuanya itu menjadi Injil bagi diri kami, bagi orang lain, menyaksikan bahwa apapun situasi hidup, kondisi yang kami alami, Kristus hidup menyelamatkan, menguatkan, bahkan bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kami. Bagi setiap orang yang percaya kepadamu Tuhan, ajari kami untuk semangat agar setiap orang yang melihat perbuatan, perkataan, hidup kami, pola tingkah laku kami, mereka juga dapat melihat bahwa Kristus hidup dalam diri kami. Sehingga melalui diri kami Tuhan, perkataan kami, perbuatan kami, semakin banyak orang yang percaya sama Tuhan. Bapa, berkatilah seluruh jemaat-Mu, berikan kesembuhan Tuhan kepada yang sakit, berikan penghiburan Bapa bagi mereka yang berduka, dan buat mereka yang bersuka cita, melalui berkat yang Tuhan berikan, biarlah melalui berkat itu membuat kami semakin percaya kepada Tuhan. Kami juga berdoa
Untuk saudara kami yang terkena bencana alam, biarlah Tuhan melalui situasi kondisi itu tanamkan di hati mereka bahwa Tuhan juga ada untuk mereka. Berikan kekuatan ya Bapa, penghiburan, pengharapan yang hidup, serta iman kepercayaan kepada mereka. Agar saudara-saudara kami boleh tetap bersandar, percaya, dan yakin kepada Tuhan saja. Ya Bapa yang di sorga, kami serahkan hidup kami kepadamu. Berkatilah kami pribadi lepas pribadi, dan secara khusus satu hari ini, biarkanlah Tuhan yang selalu menyertai kami. Ampuni kami Tuhan akan dosa dan kesalahan yang kami perbuat, agar kami layak meminta dan menerima berkat Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi saudaraku, Tuhan memberkati kita.